Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Unisi, perkenalkan nama saya Juliana dari kelas F Manajemen RPL tahun ajaran 2024-2025. Mata kuliah Industrial Organisasi dan Hubungan Industri, NIM 1012410300187. Di sini saya akan menyampaikan tentang hubungan industrial. Hubungan industrial itu adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan terdiri dari pengusaha, pekerja atau buruh, supplier, konsumen, perusahaan pengguna, masyarakat, dan pemerintah. Adapun tujuan hubungan industrial yaitu 1. Memperbaiki atau meningkatkan persyaratan kerja, keadaan ekonomi, serta status sosial kaum pekerja dan keluarganya. 2. Terciptanya industrial yang harmonis melalui kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi dari perusahaan dan negara. 3. Ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan secara nasional melalui lembaga tripartit. Prinsip hubungan industrial yaitu sebagai berikut. 1. Kepentingan bersama yang meliputi pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. 2. Kemitraan yang sering menguntungkan seperti pekerja atau buruh dan pengusaha kemitraan yang saling menguntungkan. 3. Hubungan fungsional dan sebagian tugas. 4. Kekeluargaan. 5. Penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. 6. Meningkatkan produktivitas. 7. Meningkatkan kesejahteraan bersama. Ruang lingkup hubungan industrial terbagi 3, yaitu yang pertama, lingkup cukupan pada dasarnya prinsip industrial mencakup kerjasama. Kedua, lingkup fungsi meliputi fungsi pemerintah, pekerja, dan fungsi pengusaha. 3. Lingkup masalah adalah seluruh permasalahan yang langsung ataupun tidak langsung dengan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Sarana-sarana dalam hubungan industrial. 1. Lembaga kerjasama bipartit. 2. Lembaga kerjasama tripartit. 3. Organisasi pekerja atau serikat pekerja buruh. 4. Organisasi pengusaha. 5. Lembaga keluh kesah dan penyelesaian hubungan industrial. 6. Peraturan perusahaan. 7. Perjanjian kerjasama. Adapun jenis-jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu yang pertama, perselisihan hak. Yang kedua, perselisihan kepentingan. 3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja atau disebut PHK. 4. Perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan sebagai cara, yaitu 1. Perundingan bipartit. 2. Perundingan tripartit yang meliputi mediasi, konsiliasi, arbitrase. 3. Pengadilan hubungan industrial atau PHI. Baiklah, adapun kesimpulannya, hubungan industrial yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan. Hubungan ini mencakup interaksi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dengan tujuan menjaga keseimbangan hak dan dengan komunikasi yang efektif dan keterbukaan. Hubungan industrial dapat mendorong peningkatan produktivitas, upah yang adil, dan kondisi kerja yang aman. Adapun pentingnya hubungan industrial yang baik tidak hanya penting untuk kesejahteraan karyawan, tetapi
Juga untuk berkelanjutan bisnis, hubungan yang harmonis dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Baiklah, hanya ini persentase yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hebat Unisi, berjaya dan gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.